Halo teman-teman, perkenalkan nama saya George Johan Sepang. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Unikadya Lasal Manado, dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi hukum internasional mengenai subjek-subjek hukum internasional. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sumber hukum internasional. Akan tetapi, sebelum kita mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum internasional, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah hal-hal yang dapat menjadi dasar dibentuknya suatu aturan internasional atau sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu perkara internasional. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang menjadi sumber hukum internasional? Yang pertama itu sumber hukum material. Jadi, bentuk sumber hukum material ini memiliki cakupan luas, yakni berasal dari masyarakat internasional itu sendiri, berupa kebutuhan gejala-gejala hak asasi manusia, politik, sosial, dan budaya, bahkan situasi konflik. Saya akan memaparkan satu contoh dari sumber hukum material ini. Contohnya yaitu keprihatinan dunia akan hak-hak asasi manusia yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua mewujudkan visi bersama masyarakat internasional tentang komitmen penegakan HAM itu sendiri yang terwujud melalui Deklarasi Umum HAM atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan sumber hukum internasional yang kedua, yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini dibagi atas 3 sumber hukum. Yang pertama, perjanjian internasional atau International Convention. Apa sih itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah sumber hukum utama dalam hukum internasional. Ada berbagai nama yang menggambarkan perjanjian internasional, antara lain traktat, konvensi, konvenan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law. Hukum kebiasaan internasional adalah praktik-praktik yang sama dalam hubungan internasional yang terjadi antar negara telah berjalan dalam kurun waktu yang lama. Nah, yang ketiga yang menjadi sumber hukum formil ini yaitu prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum ini merupakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara namun dipraktikkan dan diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Contoh dari sumber hukum ini yaitu Pacta sunt servanda, Equality before the law, prinsip ganti rugi, dan servitude. Dan yang terakhir yang menjadi sumber hukum formil ini yaitu putusan pengadilan internasional atau jurisprudensi dan pendapat para ahli terkemuka hukum internasional atau yang biasa dikenal doktrin. Keputusan pengadilan internasional dan pendapat para ahli terkemuka hukum internasional ini juga merupakan sumber hukum formil pelengkap ketika terjadi kekosongan hukum. Jadi jurisprudensi dalam hal ini tidak hanya menyangkut putusan Badan Peradilan Internasional Permanen seperti ICJ, namun juga dapat berupa putusan arbitrase internasional. Baik, sekian dari penjelasan materi saya untuk materi hukum internasional yaitu sumber-sumber hukum internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penyebutan, atau hal-hal yang menyangkut materi tadi. Terima kasih.